Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap belajar belum hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pak Sulis punya video, nanti akan menjelaskan menggunakan video. Silakan kalian sambil menyaksikan, bisa dilihat bukunya. Nanti dibuka-buka, Pak Sulis penjelasannya sudah sampai mana, sudah sampai apa. Tuh ya. Oke, semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, siapkan bukunya dan kita mulai pelajaran hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Dalam keadaan sehat semua ya. Baik. Hari ini Pak Sulis membuat video pembelajaran untuk tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Materi ini bisa kalian lihat di buku tematik kalian. Ya, ini materinya sama, hanya di sini Pak Sulis membuatnya biar lebih singkat, nanti lebih mudah dipahami. Ya. Oke, yang pertama kita tentang subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran 1 itu dijelaskan tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu ya. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Oke, diingat-ingat ya. Pola irama itu berarti panjang atau pendeknya bunyi pada lagu. Ya, contohnya pada lagu Kupu-Kupu Yang Lucu. Oke, ini Pak Sulis lewati saja. Itu nanti jadi tugas kalian untuk membuat video tentang menyanyikan lagu Kupu-Kupu Yang Lucu. Oke, selanjutnya menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tadi kita sudah belajar ada lagu yang judulnya apa? Kupu-kupu ya. Menurut kalian kupu-kupu itu makhluk hidup atau tidak hidup? Ya. Ada yang jawab makhluk hidup. Ya, betul. Kupu-kupu itu makhluk hidup lah. Makhluk hidup itu apa toh? Makhluk hidup itu yang bagaimana? Ya. Di sini jelaskan semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Contoh, manusia alat geraknya apa? Yaitu kaki. Terus ikan, alat geraknya pakai sirip. Burung, alat geraknya dengan sayap. Ya, meskipun punya kaki, tapi alat geraknya yang utama yaitu sayap. Oke. Sekarang kita masuk ke matematika, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Oke. Dulu di kelas 2 pasti sudah pernah ya. Contohnya di situ ada tulisan 1250. Ketika ditulis menggunakan lambang bilangan, maka menggunakan angka 1, 2, 5 dan 0, dibaca 1250. Nah, coba nanti dipraktekkan, bacalah bilangan berikut ya. Ada 8 bilangan. Silakan nanti anak-anak dipraktekkan sambil menonton video ini ya. Pak Sulis kasih waktu 10 detik untuk mencoba membacanya. Ya, yang belum bisa nanti boleh sambil tanya orang tua ya. Sambil disuruh mendampingi, tanya, "Mah, ini sudah benar belum membacaku?" Ya, gitu. Oke, Pak Sulis kasih waktu ya, silakan. Oke, sudah mudah ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Menyusun kalimat dari kata yang baru ditemukan dalam teks ya. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya apa tadi? Yaitu bergerak.
Nah, sekarang kita akan menggunakan kata untuk menyusun kalimat. Nah, ada 4 kata: bernafas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Ya. Membuat kalimatnya bagaimana? Contoh kata bernafas. Kalimatnya misalkan burung bernafas menggunakan hidung, atau kalau alat bernafasnya namanya nanti macam-macam, itu kita belum sampai situ misalkan ya. Ataupun makhluk hidup itu pasti bernafas ya. Kemudian memerlukan makanan, contoh kalimatnya misalkan setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Ada kata tumbuh dan juga berkembang biak. Oke, coba itu nanti tugas kalian hari ini untuk membuat 4 kalimat dari 4 kata yang sudah ada ya. Oke, kita lanjutkan. Makna sila pertama Pancasila ya. Siapa yang masih belum hafal Pancasila ya? Pancasila itu ada 5 ya. Dari 1 sampai 5 sudah kelas 3 harus sudah hafal. Sila yang pertama yang kita mau pelajari. Sila pertama apa toh? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Maknanya apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Contohnya 1. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi sila pertama itu semua kegiatan kita yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan Tuhan, nah itu masuknya ke sila pertama. Seperti tadi, setiap hari kita harus bersyukur. Kemudian kita harus bersyukur atas segala karunia. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, paham ya? Nah, sekarang bisa dipraktekkan. Ayo praktekkan berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Siapa yang sudah hafal? Ya, sudah kelas 3 pasti sudah banyak yang hafal. Oke. Cukup itu dulu penjelasan dari Pak Sulis untuk di video kali ini. Materi selanjutnya nanti akan Pak Sulis buatkan lagi untuk video-video berikutnya. Sekian dari saya, sekian dari Pak Sulis. Tetap semangat belajarnya, tidak boleh malas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.